Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, maka inilah yang perlu kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri. Mana sih bukti kesempurnaan kita dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apa buktinya kita dengan tauhid kita? Apa buktinya kesempurnaan la ilaha illallah itu? Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hakikat. Ini adalah hakikat la ilaha illallah. Maka betul-betul hakikat kita yang betul itu dengan bertauhidkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya kita betul-betul menafikan diri kita, mengisbatkan kepada Allah, berdiri Muhammad semata-mata karena Allah. Maka kesimpulannya apa sebenarnya? Apa sih sebenarnya kesempurnaannya? Kesimpulannya dari sempurna itu. Maka kesempurnaan kita kepada la ilaha illallah itu dengan sempurna apabila hakikat kita sudah betul. Hati kita betul-betul tidak pernah lupa, tidak pernah sunyi daripada kesadaran mengingat Allah. Kitanya itu hilang. Kitanya hilang. Kesadaran itulah yang mengingat betul-betul dirinya sendiri. Yang sadar bahwa yang berdiri adalah Muhammad semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila hakikat kita ini sudah betul, tidak salah-salah lagi, kita itu betul-betul tidak pernah lupa kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Itulah yang sempurna tadi. Itulah yang baru disebut sempurna. Itu baru sempurna. Kesimpulannya itu tadi, bahwa kita harus memahami diri kita ini tidak ada. Kemudian diisbatkan kepada diri wujud sebenar-benarnya, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat itu meliputi segala sesuatu. Zat itu meliputi segala sesuatu, tidak berbeda antara zat dengan sifat. Tidak berbeda, maksudnya tidak lain. Lain namun tiada lain itu. Maksudnya kasarnya itu sifat itu tiada lain daripada zat. Ya sifat itu ya zat itu juga. Sifat itu ya zat itu juga. Bukan ada dua, tapi satu wujudnya. Zat dengan sifat itu satu wujud. Maka sifat ini diliputi oleh zat, barangnya satu, sah, tidak dua. Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka la ilaha illallah itu juga yang berzikir. La ilaha illallah juga yang disebut. La ilaha illallah itu yang berzikir. La ilaha illallah itu juga lah yang diperzikirkan. La ilaha illallah itulah yang menyebut. La ilaha illallah itulah juga yang disebut. Itulah sebenar-benarnya. Maka kita tiadakan daripada perasaan kita, pikiran kita, diisbatkan kepada kesadaran. Kesadaran akan diri rahasia sebenar-benarnya diri. Apa itu diri rahasia? Apa itu diri sebenar-benarnya diri? Itu ada di tiap diri masing-masing, di dalam sirnya. Apa itu diri sebenarnya diri? Itu sir, rahasia. Apa itu rahasia? Nyawanya Muhammad. Apa itu Muhammad? Apa itu Muhammad? Itulah nyawa. Nyawanya Muhammad itu adalah sir. Nah, sir itu tiada lain daripada aku itu. Akunya siapa? Akuannya Allah. Maka kita tiadakan, habiskan yang berkelakuan pada diri kita ini, bukan kita. Yang berkelakuan adalah zat. Zat itulah diri yang sebenarnya, diri rahasia Allah Ta'ala. Jadi kita nafikan akuan kita, bahwa yang berkelakuan bukanlah kita. Kita isbatkan yang berkelakuan adalah zat mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mengucap dua kalimat syahadat Allah, zat Allah itulah yang bersyahadat. Zat Allah itulah yang mensyahadatkan dirinya. Maka siapa asyhadu alla ilaha illallah itu Muhammad naik saksi kepada zat Allah. Bukan akuan kita,
Bukan akuan kita yang naik saksi, yang bersaksi, bukan. Tapi Rasulullah, Nur Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke dalam. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia telah zahir. Naik dia, turun penyaksiannya. Paham nggak maksudnya kita ini? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, yang berkata ini Muhammad, sifat. Naik saksi kepada zat. Kemudian zat itu menyaksikan sifatnya lagi. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna, aku bersaksi, aku itulah. Aku itu ya Muhammad. Aku itu ya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang tiada berupa, tiada berhuruf, tiada bersuara. Nur Muhammad yang nyawa itu, ruh semesta alam itu Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ini yang tadi naik saksi ke dalam, atau bisa dikatakan mi'raj, naik melebur kepada zat Allah ini, kemudian mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku telah nyata, aku itu ya Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala itu siapa sebenarnya? Muhammad Rasulullah, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Itu Allah. Itu Allah. Satu barangnya, esa. Tidak bisa dikatakan bahwa alam semesta itu bukan bagian darinya. Itu adalah af'al Allah. Memang bukan Allah, tapi af'al Allah. Alam semesta itu memang bayangan. Tapi mana mungkin ada bayangan atau cermin. Cermin itu tidak mungkin ada kalau tidak ada wujud aslinya. Memang majazi, tapi itu termasuk daripada af'al Allah. Batang tubuh alam semesta itu af'al Allah. Gerak dan diamnya itu af'al Allah. Kalau dibuang, kalau dibuang alam semesta bukan daripada bagian daripada af'al Allah, maka alam semesta itu dari mana? Dari kita. Batang tubuh ini dari mana? Dari kita. Kita yang buat? Oh, tentunya tidak. Jangan salah, makanya jangan dipisahkan. Maka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berkata itu zat mutlak. Yang berkata itu, itulah diri sebenarnya, diri, yaitu Allah. Maka itu tadi, jangan lagi syak, jangan lagi ragu tentang syahadat itu. Maka ana anta ana, begitu nah. Anta ana anta. Anta engkau, ana engkau tuh aku tuh engkau. Engkaunya itu yang Muhammad. Muhammad tuh aku tuh Muhammad, begitu nah. Bukan kita Muhammad, bukan kita mengaku Muhammad, bukan mengaku Sayyidul Muhammad, bukan mengaku Nur Muhammad. Kita ini tidak pernah ada, hanya diadakan, dimewujudkan yang mana pikiran dan perasaan. Kemudian yang ada hanya akuannya Allah dengan dirinya, dengan sifatnya, dengan kelakuannya, yaitu Nur Muhammad itu. Karena zat ini ketika ingin berkelakuan, bergerak, berkuasa dan sebagainya, itu melalui sifatnya. Karena zat itu tidak bergerak-gerak, zat itu tidak mungkin bergerak, zat itu diam sediam-diamnya. Itulah zat mutlak, maha suci. Maka ini harus bulat betul-betul tekad buatnya. Yang berdiri ini sebenarnya diri, yaitu Muhammad semata-mata Allah Ta'ala. Maka dikatakan rukun 13 itu berdiri betul. Sudah berdirikah? Berdiri betul. Diri yang sebenarnya diri itu sudah berdiri belum? Diri yang sebenarnya diri itu. Nah, untuk mendirikan diri sebenarnya diri itu, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, la alimun, la qadirun, la muridun. Itulah diri sebenarnya, diri yang berdiri. Illallah, hanya Allah. Memang yang berdiri itu Nur Muhammad. Berdiri Muhammad semata-mata Allah. Jadi kalau bahasa berdiri Muhammad semata-mata Allah itu artinya apa? Ini bahasa harus dipahami. Artinya bahasa kasarnya, iya, yang sholat, yang disolatkan, iya, yang sholat ya Allah. Tapi ke Muhammad, ke Nur Muhammad, Rasulullah. Maka dikatakan Rasulullah itu ya tiada lain daripada Allah. Rasulullah ini sifat Allah. Sifat ini kelakuan daripada zat. Sifat dengan zat tidak berpisah. Nah, inilah yang diperlukan keyakinan kita. Sifat itu menunjukkan daripada adanya zat. Maka Rasulullah itu zahirnya Allah.
Maka zohir Allah itu dikatakan ya Rasulullah. Zohir Allah ya Rasulullah. Bukan kita Rasulullah. Bukan kita Nur Muhammad, bukan kita Rasulullah, bukan kita Allah. Itu Fir'aun itu mengaku-ngaku begitu, kita Allah. Kitanya yang mana? Kita yang mana? Kita yang pikiran perasaan ya bukan. Tidak usah mengaku-ngaku Allah, mengaku Nur Muhammad. Cukup menyatakan, mengakui. Salah sedikit salah, terpeleset. Maka kita nafikan kelakuan diri kita. Maka yang berafal Allah, yang asma Allah, yang bersifat Allah, yang punya zat rahasia ya Allah. Nah, illallah diisbatkan. Illallah. Kalau sudah berkata illallah, pikiran dan perasaan jangan berpikiran di situ lagi. Pikiran dan perasaan itu jangan bermain itu lagi. Pikiran dan perasaan itu dileburkan kepada kesadaran. Bawa kepada kesadaran. Kalau ada pikiran dan perasaan, kita masih kita. Pikiran dan perasaan masih kita. Nah, makanya kita dalam masuk ke dalam pikiran dan perasaan itu pakai rasa dulu, zauq, kemudian lebur kepada kesadaran. Maka bagaimana caranya? Tiliklah yang hidup ini. Prakteknya tuh tilik yang hidup itu. Ini diri yang sebenarnya diri itu. Coba cari. Coba yang sedang melihat itu mana? Coba cari. Siapa yang sedang melihat itu? Nah, siapa yang bergerak sholat itu siapa? Jangan pakai pikiran, perasaan, jangan. Pakailah kesadarannya, pakai rasa, kemudian kesadaran. Siapa yang melihat nih? Aku itu. Jangan pakai pikiran. Kalau pikiran ya kita, perasaan ya kita. Makanya jangan pakai pikiran bermain. Jangan perasaan pikiran. Itulah dikatakan pikiran yang seperti ini, perasaan ya inilah yang dikatakan iblis. Jangan ada pikiran waktu dua kalimat syahadat tuh, asyhadu alla ilaha illallah, itu pakai zauq kemudian tembus kesadaran. Pakai kesadaran. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, bagaimana caranya merasakannya? Zauqnya, kesadarannya? Nah, bagaimana caranya? Ya tilik itu. Tilik yang sedang berkata itu siapa? Tilik itu yang di dalam nyawa itu siapa? Nyawa itulah yang saksi Muhammad, naik saksi kepada sir. Yang sedang berkata itu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang lagi berkata ini siapa? Kalamullah. Kalamullah ini adalah sifat Allah. Nah, sifat ini menunjukkan daripada zat, menunjukkan daripada diri. Diri siapa? Diri rahasia. Diri rahasia siapa? Diri rahasia Allah. Inilah yang kita tilik. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai zauq, pakai kesadaran. Tidak usah diganti-ganti dua kalimat syahadat tuh. Yang menilik, yang ditilik Allah. Tidak ada pengganti-gantian dua kalimat syahadat. Tidak ada. Tetap aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal bagaimana penyaksiannya, tinggal bagaimana zauqnya, tinggal bagaimana kesadarannya. Maka itu tadi menilik. Allah yang mendengar, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Cuma berkehendaknya, berkuasanya, semuanya itu ada pada Nur Muhammad. Karena kenapa? Zat itu tadi ya tidak bergerak. Ada pada sifatnya, af'alnya itu. Nah, maka itu tadi, kita ini susahnya, kita ini masih terbentur dengan pikiran, dengan perasaan, masih terbentur, memilah. Kalau sudah kasarnya ngomongnya itu, ini kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Betul-betul keyakinan itu kita bisa meniliknya. Maka yang paling gampang adalah menilik yang berkata-kata itu. Meniliklah batin itu. Meniliklah diri sejati itu. Tiliklah itu. Maka disinilah keyakinan-keyakinan yang telah lama hilang daripada diri kita, daripada umat yang mengaku umatnya Rasulullah. Nah, coba seperti ini. Ini paling simpelnya.
Coba yang paling simpelnya, tiliklah ke dalam. Nah, tiliklah ke dalam sambil baca Allah, Allah, Allah. Nah, yang membaca, yang merenung itu, yang merenung, yang menilai itu, yang sedang menilai itu. Nah, itu yang sedang menilai itu siapa? Yang sedang menilai itu ke dalam siapa? Allah. Yaitu Allah. Yang coba merenung, coba merenung. Sudahkah tidak? Merenung, coba. Merenung, coba. Yang sedang merenung itu siapa? Coba merenung lagi. Yang sedang merenung itu siapa? Coba merenung lagi. Yang sedang merenung itu Allah. Makanya yang mencari itu yang dicari. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un itulah dikembalikan pikiran perasaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah naik kepada melebur kepada zat mutlak. Maka matikanlah itu. Matikanlah keakuan diri kita, pikiran perasaan kita. Yakini bahwa yang berkelakuan semua, berkuasa semua, berkehendak semua Allah. Yang melihat ni Allah, yang mendengar ni Allah, yang berkata-kata ni Allah. Kalau masih dinafikan atau pakai pikiran dan perasaan, mana mungkin yang merenung ini Allah. Nah, itulah pikiran, perasaan. Nah, yang sedang mendengar ini siapa? Yang sedang melihat ini siapa? Yang sedang berkata ini kita tilik siapa? Itulah diri sejati. Diri sejati itu Muhammad, Nur Muhammad, sifat. Diri sebenarnya diri ya Allah. Bukan kita Allah, bukan kita Muhammad. Sifat ma'ani itu diri sejati, sukma sejati, Nur Muhammad. Nah, sifat ma'ani ini jangan dikatakan zat, memang bukan zat. Sifat ma'ani ini kelakuan zat, sifatnya zat, kelakuannya zat. Nah, pahamkah tidak? Zatnya ya rahasia. Nah, zatnya rahasia. Tapi berhubung di dalam kita mengaji supaya paham, ini dibukakan Al-Futuhat Asrariyah, dibukakan sirnya, rahasianya. Maka yang mana rahasia pada diri, itulah tubuh yang diam. Ruh Kudus, zat mutlak, itulah di dalam pusar ke dalam. Di dalam rongga kita, di dalam dada kita ini ada kolbu. Di dalam kolbu ini ada ruh. Di dalam ruh ini apa? Rahasia, sir. Itulah diri sebenarnya diri. Itulah zat. Bukan zat ini yang dimaksud. Carilah zat itu. Memang mungkin kalau dikatakan tubuh kosong begini-begini, tapi kita belum paham masih yang mana. Tembus saja terus. Tilik terus ke dalam. Ini butuh dengan ikhtiar, butuh dengan doa, butuh dengan tawakal. Ikhtiarnya dengan ikhtiar Allah, tawakal dan tawakal Allah. Maka itulah diri sebenarnya diri. Siapa? Zat, rahasia Allah. Itulah diri sebenarnya. Itulah yang ditilik, itulah yang dikembalikan, itulah yang akan diakui. Itulah kesitulah innalillah wa inna ilaihi raji'unnya. Harus kembali kepada asal mulanya. Dari mana? Dari kosong kembali kepada kekosong. Dari maha suci kembali kepada maha suci. Mau kembali ke mana? Orang yang tidak kembali kepada maha suci sekarang, maka tidak bisa disebut kedamaian ke surga. Tidak bisa. Itu secara hakikat. Begitu. Jadi surga yang sebenarnya itu, jannah yang sebenarnya adalah kenikmatan bertemu dengan Allah. Nah, alam semesta batang tubuh itu apa? Itu adalah cermin Allah, bayangan Allah, af'al Allah, cermin. Tapi cermin itu ada tidak? Maksudnya yang di dalam cerminnya itu ada tidak? Tidak ada. Kelihatannya ada tapi tidak ada. Apa yang dilakukan di dalam cermin otomatis dilakukan yang di luar cermin. Apa yang di dalam cermin kita lakukan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diri sebenarnya diri ini siapa? Yang mana?
Yang melihat ke cermin, yang cermin itu siapa? Bayangan. Yang di dalam cermin itu hanya bayangan, hanya wujud majazi. Nah, sekarang yang sedang berkata ini siapa? Jelas siapa. Jangan pakai pikiran, jangan pakai perasaan, tilitlah itu. Nah, untuk menilitnya itu jangan pakai pikiran tadi, perasaan, sering kali dibilang. Maka hadirin semulakan, kalau sudah paham, telanlah air liurmu. Telan-telanlah air liurmu. Diamlah, kelulah lidah. Maka begitu kita sudah menafikan kelakuan-akuannya, kita mengisbatkan kepada zat Allah semata-mata. Nah, kemudian zat Allah itu menyaksikan daripada Nur Muhammad, begitu. Nah, maka sebelum masuk ke sajadah sudah begitu. Kita tidak lagi mikir, kita tidak lagi perasaan. Pikiran dan perasaan jangan lagi bermain. Betul-betul dileburkan kepada rasa dileburkan kepada kesadaran. Jangan lagi berpikir-pikir. Jangan lagi, oh aku ini Allah, oh yang ini sifat, oh aku ini Allah, yang ini sifat. Ya Allah, jangan lagi begitu-begitu. Pakai sadaran, ndak usah. Oh, jangan ini, oh ini yang zat Allah, oh yang ini sifat. Kelamaan. Bukan juga kelamaan, takutnya tergelincir. Karena itu pikiran loh. Itu masih pikir-pikir. Nah, di sini masih bermain pikiran, masih bermain perasaan. Ndak lagi disebut-sebut begitu. Aku ini Allah. Aku iki urip. Allahu Akbar. Aku ini ndak usah, pakai sadaran. Maka sebelum ke sajadah memang sudah tubadil di situ, sudah mi'raj, sudah mati keakuan kita di situ dengan memakai kesadaran. Bahkan jangankan sebelum di sajadah, sebelum beruduk pun begitu. Distinja di WC pun begitu. Nah, sebelum masuk ke WC pun begitu. Nongkrong pun begitu, menyanyi pun begitu, main gitar kah begitu, main silat pun begitu, main tinju pun begitu misal. Nongkrong pun begitu, naik motor pun, naik mobil pun begitu, kerja pun begitu. Kesadaran. Jadi tidak perlu lagi mengatakan, oh aku ini Allah, aku iki urip, aku ini wujud, aku ini. Itu pikiran perasaan masih bermain. Itu kan untuk memudahkan. Guru-guru, mursyid-mursyid itu untuk memudahkan, untuk melebur kepada kesadaran. Kalau sudah kesadaran, tidak usah lagi disebut-sebut itu. Nyata, sudah nyata. Demi Allah, demi Rasulullah, nyata sekarang zat Allah. Nyata senyata-nyatanya. Maka yang ditilik itu, yang sedang berbicara itu, yang sedang memandang. Yang sedang memandang itu siapa? Nyata. Di dalam pandangan batin, bukan pandangan zohir. Jangan salah. Maka apa itu pandangan batin? Ya zauk itu masuk ke dalam kesadaran lagi. Itulah rasa Allah Rasulullah masuk kepada kesadaran. Itulah Rasulullah. Harus ke Rasulullah dulu. Apabila sudah sampai kepada rasa itu, Rasulullah itu, maka nyata wujud Allah. Kalau belum sampai ke rasa, ke zauk, ke Rasulullah, ya tidak akan bisa. Tapi kalau untuk belum sampai, itu kan saja, yakini saja bahwa kita itu diliputi Allah, luar dalam, atas bawah, depan belakang, kanan kiri. Yakini saja begitu, itu saja dulu. Tahap muraqabah namanya, muraqabah ma'iyah. Senantiasa diintai oleh Allah, senantiasa bersama dengan Allah. Begitu saja dulu. Nanti lama-lama masuk ke dalam zauk, merasakan rasa betul-betul. Itulah rasa itu Rasulullah, rasa Allah, sifat Allah. Dengan rasa itulah untuk naik melebur lagi kepada kesadaran. Itulah khusyuk, itulah tumakninah. Tumakninah itu berdiam sejenak. Dikatakan itu tumakninah itu berdiam sejenak. Berdiam untuk apa? Berdiam-diam apa? Disuruh diam dalam kesadaran itu, penyaksian. Jadi kalau sudah mengetahui diam dalam penyaksian dan dalam kesadaran itu, betul-betul sadar sesadar-sadarnya yang ada hanya Allah, yang sadar hanya Allah, yang melihat dan sebagainya. Jangan lagi disebut-sebut kita ini sudah sampai la wusul la ma'rifat la, tidak ada. Belum tentu, itu batal itu, karena sudah jadi kesombongan ego spiritual.
Jadi kalau betul-betul sudah berdiri betul, tidak ada lagi mikir-mikir. Aku ini Allah, aku ini Muhammad, aku ini itu, atau itu. Jangan lagi mikir-mikir begitu. Maka timbulkanlah kesadaran itu, tiliklah itu. Maka tiliklah yang ada pada saat itu, pada saat ini, itu hanyalah zat Allah semata-mata. Menyaksikan sifatnya Rasulullah itu kitanya tidak ada. Itulah kalau mendirikan solat. Mendirikan solat. Solatnya lain. Solatnya itulah yang ketika sudah wusul, sudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah solat. Nah, maka hadirin semulakan, bukan saja di dalam ibadah, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita nafikan la maujudu, la maujud, la maujud, la maujud, la maujud. Tidak ada yang maujud. La maujudun bihaqqi illallah. Tiada yang maujud selain daripada Allah. La maujudun sifati illa bisifatillah. Fil haqiqati illallah. La maujudun bihaqqi illallah. Terus. Tiada yang berkata-kata semuanya, berkuasa, berkelakuan semuanya kecuali Allah semata-mata. Tiada yang bernama, tiada yang mempunyai nama selain daripada Allah Ta'ala. Tiada yang memandang, tiada yang dipandang, Allah Ta'ala saja. Tiada yang bersifat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berzat, zat mutlak kecuali hanya Allah semata-mata. Selain daripada zatnya adalah zat yang majazi atau wujud majazi, bukan zat tapi bayangan semata-mata karena pantulan daripada zat itu sendiri. Kurang lebih seperti itu saudara-saudara. Bagaimana betul-betul iktikadkan peleburan ini. Jangan lagi ragu-ragu dengan khayal-khayal yang ada. Jangan lagi menghayal-hayal. Jangan lagi sibuk menceritakan perjalanan spiritual kita. Terus ingin orang mendengarnya dan sebagainya. Itu adalah aib. Kemudian perjalanan-perjalanan spiritual yang macam-macam dan sebagainya, itu juga bukanlah tujuan. Tujuan harus kepada zat dulu. Harus kepada yang laisa kamitslihi syai' dulu. Bukan kepada rupa-rupa, bentuk-bentuk dan pengalaman-pengalaman yang ada. Maka hadirin semulakan, sudah tahu kunci-kuncinya. Begitu banyak daripada keilmuan-keilmuan atau paham-paham makrifat, tinggal dipilih jalan-jalan yang ada, yang telah dibukakan sirnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Terutama di Indonesia kita sangat beruntung. Kenapa? Karena di sini betul-betul terbuka dalam keilmuan-keilmuan ma'rifatullah ini. Memang para leluhur kita terdahulu sudah mengatakan bahwa keilmuan ini akan terbuka menjelangnya huru-hara akhir zaman, menjelannya akhir zaman. Ini belum akhir zaman, belum. Akhir zaman itu zaman kelima besok, zaman minhajun ala nubuwah. Maka hadirin, ini akan terbuka di akhir zaman kata leluhur kita. Maka orang-orang yang mendapatkan daripada paham-paham ini, ambillah, pakailah satu persatu pakaian itu. Ambillah daripada al-alim, al-ulama warasatul anbiya itu. Ambillah, pakailah. Maka kata leluhur kita ketika selesai tugas-tugas daripada al-ulama warasatul anbiya itu dalam menyebarkannya, itu akan hilang lagi seperti sedia kala saudara-saudara. Maka hadirin, untuk yang sekarang ini, selagi masih ada, ambillah, catatlah untuk anak-anak cucu kita. Semoga dalam keberkahannya, dalam kelimpahan yang mulia Sayyidinal Wujud Rasulullah SAW berlimpah terus hingga daripada akhir zaman kelak, sampai datangnya daripada Kutubul Ghaus, sampai datangnya daripada Sayyidina Isa Al-Masih, sampai datangnya daripada hari penantian yang tiba. Maka hadirin semuliakan, maka jangan kita terlalu kaku di dalam menafsirkan daripada ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan sebagainya. Kita bukan mujtahid kalau ditafsirkan di dalam ilmu syariat. Kalau hakikat terserah saja. Kalau baca Al-Quran mau baca, mau hakikatkan untuk diri sendiri, silakan saja. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran, mentafsir Al-Quran dengan sendiri tanpa memahami daripada ilmu-ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani dan sebagainya, maka kita keliru.
Karena kapasitas kita bukan mujtahid. Bukan mujtahid. Nah, harus mewakili, harus mewajibkan diri kita untuk mempunyai 15 bidang ilmu. Untuk mengkaji daripada Al-Quran, hadis itu, menafsirkannya, terus dibawa ke syariat. Dan juga terlalu banyak perdebatan-perdebatan yang ada. Banyak sekali ya. Tapi tidak apa-apa, itulah warna-warni dunia. Ada kalanya begini, ada kalanya begitu. Memang seperti itu. Tapi janganlah terlalu kaku. Ini untuk diri saya pribadi saja, bukan untuk orang lain. Niatnya untuk diri pribadi sendiri. Terserah mau ikut yang mana. Maka jangan terlalu kaku, hakikat-hakikat saja, syariat-syariat saja. Meskipun kita tidak pernah, belum mampu untuk melakukan syariat, maka janganlah nafikan syariat. Tapi tetap ada niat untuk itu, tekad yang kuat untuk itu. Sama dengan Imam Mahdi, tidak usah dicari-cari, tidak usah dimana-manakan. Karena kenapa? Banyaknya sekarang, banyak juga pertanyaan begitu. Banyaknya sekarang yang mengaku-ngaku seperti itu, maka inilah yang membuat fitnah di mana-mana. Nah, maka janganlah mencarinya, janganlah mencari wali, janganlah mencari Nabi Khidir, karena carilah Allah. Biarlah Nabi Khidir yang mencarimu. Biarlah wali yang mencarimu, bukan engkau mencari wali. Bukan ma'rifat wali, tapi ma'rifat Allah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatullah. Carilah Allah. Temukan Allah, meleburlah ke situ. Hanya Allah, sehingga Allah lah yang mendatangkan dirinya, tajalli dirinya untuk kepadanya juga. Maka itulah hadirin, Imam Mahdi secara hakikat itu adalah orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang diberi petunjuk. Tapi memang ada syariatnya, ada sosoknya. Ada, sama dengan Dajjal, sama dengan Ya'juj Ma'juj. Hakikatnya pada diri ada, tapi syariatnya ada. Sama dengan Nabi Isa, hakikat pada diri ada, hakikatnya ada, syariatnya juga ada. Sama dengan ini alam semesta. Alam semesta ada di luar, alam semesta juga ada pada kita. Macam-macam. Jadi jangan terlalu kaku. Dua-duanya diambil. Mana buktinya kamu ngomong begitu? Mana mungkin ada Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa dan sebagainya? Ya terserah, kembali kepada diri masing-masing. Kalau saya meyakini dua-duanya, Nabi Isa pada diri, Nabi Isa pada syariat ada juga. Nah, ya, begitu semuanya. Nah, contoh lihatlah itu ceritanya Baginda Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman, sebelum akhir zaman itu akan takluklah Konstantinopel dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia adalah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik makmumnya adalah sebaik-baik makmum. Nah, setelah 800 lebih tahun terbukti kok sabdanya Rasulullah, ada sosoknya itu. Mana Turki Konstantinopel itu? Terbuka. Siapa yang menafikan itu? Itu sabda Rasulullah sejak 800 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel. Rasulullah SAW sudah bersabda seperti itu. Maka itulah hadirin semulakan, janganlah terlalu kaku. Jangan menafikan syariat, jangan juga menafikan hakikat. Dua-duanya dipegang, empat-empatnya sekalian, seperti rukun din, rukun ad-din, rukun agama, iman, Islam, ihsan, ma'rifat, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Itulah yang seperti selalu kita begini. Nah, 4 jari kan, bukan 4 istri. 4 istri juga bisa. 4 istri secara hakikat. Kawinkanlah si aku dengan tubuh, kawinkanlah dengan si aku itu dengan hati, kawinkanlah si aku dengan nyawa, kawinkanlah si aku dengan rahasia. Maka itulah istri 4. Maka orang-orang makrifat itu wajib menikah istri 4. Tapi secara hakikat, bukan yang saya maksud syariat ya. Secara hakikat, menikahkan tubuh, menikahkan hati, menikahkan nyawa, menikahkan rahasia. Maka mungkin seperti itu. Sedikit juga bercanda-bercanda dan sebagainya. Ambillah yang baik menurut kita masing-masing, buanglah yang buruk menurut kita masing-masing. Karena menurut saya belum tentu menurut Anda benar. Menurut Anda benar belum tentu menurut saya benar. Begitulah kehidupan. Begitulah warna-warni. Begitulah pelangi. Tidak mungkin tinggi-tinggi semua, rata-rata semua, pendek-pendek semua. Tidak mungkin merah-merah semua, kuning-kuning semua, hijau-hijau semua. Tidak mungkin. Nah, jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.